Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun, inni unsikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jamaah Jumat, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, adapun judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, 3 pertanyaan kepada Abdullah bin Abbas. Kaum muslimin yang berbahagia, siapakah Abdullah bin Abbas ini? Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat dekat Nabi dan juga sepupu Nabi, dan beliau banyak menghafal hadis-hadis Nabi. Suatu ketika Abdullah bin Abbas pernah ditanya dengan 3 pertanyaan. Yang mana pertanyaannya yang pertama, wa ma khairul ayyam, hari-hari apa yang paling baik. Yang kedua, wa ma khairus syuhur, bulan-bulan apa yang paling baik. Yang ketiga, wa ma khairul amal, amalan apa yang paling baik. Abdullah bin Abbas ketika ditanya yang pertama tadi, wa ma khairul ayyam, hari-hari apa yang paling baik, maka Abdullah bin Abbas menjawab, khairul ayyamul yaumul jum'ah, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Apa alasannya? Kenapa hari Jumat itu disebut dengan sebaik-baik hari? Yang pertama, pada hari Jumat diciptakan bapa seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Alasan yang kedua, pada hari Jumat akan terjadi kiamat. Jumat kapan? Tidak ada seorang pun yang mengetahui Jumat kapan terjadi kiamat. Alasan yang ketiga, siapa saja yang meninggal pada hari Jumat, dia akan terbebas dari azab kubur.
Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur atau azab kubur. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Abdullah bin Abbas ditanya lagi, wa ma khairus syuhur, bulan-bulan apa yang paling baik? Maka Abdullah bin Abbas menjawab, khairus syuhur syahrul Ramadan, sebaik-baik bulan adalah bulan suci Ramadan. Apa alasannya? Kenapa bulan suci Ramadan itu disebut dengan sebaik-baik bulan? Paling tidak ada 3 alasannya. Yang pertama, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di dalam bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran. Al-Quran yang 6.666 ayat turun di dalam bulan suci Ramadan. Alasan yang kedua, wal amalu mudha'afatun. Setiap amal yang kita kerjakan, setiap amal yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kata Nabi, siapa yang melakukan amal sunnah di dalam bulan suci Ramadan, sama nilai pahalanya dengan mengerjakan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Barang siapa yang melakukan amal wajib di dalam bulan suci Ramadan, sama nilai pahalanya dengan mengerjakan 70 kali ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Alasan yang ketiga, li'anna da'watu mustajabatun. Di dalam bulan suci Ramadan, seluruh doa yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita minta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hari ini banyak masalah dalam keluarga, masalah ekonomi, banyak minta di dalam bulan suci Ramadan, banyak berdoa di dalam bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Lebih kurang 1 minggu lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Apakah Ramadan akan datang lagi? Pasti Ramadan itu akan tetap datang pada setiap tahunnya. Tapi pertanyaannya kaum muslimin, apakah Ramadan yang akan datang kita masih bisa berjumpa dengannya? Tidak ada jaminan. Betapa banyak orang-orang yang bercita-cita, yang berkeinginan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Akan tetapi Ramadan belum datang, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 2 hari sebelum Ramadan dia sudah meninggal dunia. Ada yang sudah berjumpa di dalam bulan suci Ramadan, belum selesai Ramadan dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan wahai kaum muslimin, apakah di Ramadan yang akan datang kita masih bisa berjumpa dengannya. Maka daripada itu kaum muslimin, mumpung kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan, kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kita perbanyak amal ibadah kita. Mudah-mudahan berakhir Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali suci taubahnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Yang terakhir, Abdullah bin Abbas ditanya lagi, wa ma khairul amal? Amal apa yang paling baik? Abdullah bin Abbas menjawab, khairul amal as-salawatul khamas. Sebaik-baik amal adalah salat 5 waktu sehari semalam. Kenapa salat adalah amalan yang terbaik? Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah, fa in saluhat saluha sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amali. Yang pertama kali dihisab atau diperhitungkan oleh Allah
pada seorang hamba di hari kiamat nanti adalah solat. Apabila baik solatnya, maka baik pula lah amalan-amalan yang lainnya. Apabila buruk solatnya, maka amalan-amalan yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat adalah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menghembuskan nafas terakhir. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menempelkan telinganya ke bibir Rasulullah. Apa yang didengar oleh Sayyidina Ali ketika Rasulullah menghembuskan nafas terakhir? Ummati, ummati, salat, salat. Umatku, umatku, salat, salat. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah kepada kita umatnya. Bahkan kepada anaknya sendiri kaum muslimin diingatkan, ya Fatimah, ana Rasulullah abuki. Wahai Fatimah, saya ini Rasulullah ayahmu, tidak akan mampu menolongmu nanti di hari kiamat apabila kamu tidak salat. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita jaga salat kita. Jangan kita tinggalkan, jangan kita lalaikan. Ingat pepatah mengatakan, salatlah Anda sebelum Anda disalatkan. Ringankan langkah kakimu menuju masjid untuk salat sebelum engkau diantarkan oleh orang lain ke masjid untuk disalatkan. Sering-seringlah solat di belakang imam sebelum engkau disolatkan di depan imam. Sering-seringlah membaca Al-Quran sebelum orang lain membacakan Al-Quran kepadamu dengan kalimat Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi khatib yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.